membahas yaitu terkait siklus hidrologi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang atmosfer. Nah, sekarang kita akan membahas terkait siklus hidrologi. Bisa di next. Nah, jadi urutan siklus hidrologi yang pertama itu ada yang namanya evaporasi. Evaporasi di sini merupakan penguapan yang terjadi karena adanya sinar matahari yang menyebabkan air yang ada di permukaan bumi mengalami proses penguapan. Sedangkan uap air yang berasal dari tanaman disebut dengan transpirasi. Jadi proses penguapan di sini tuh ada dua macam. Yang pertama yaitu ada evaporasi yang terjadi penguapannya di mana? Di air atau misalnya di lautan, di sungai gitu. Nah, kalau misalnya penguapan transpirasi itu yang terjadi di apa? Kemudian proses siklus hidrologi yang kedua itu ada yang namanya kondensasi. Kondensasi sendiri merupakan perbedaan suhu. Semakin ke atas udara semakin turun, maka uap air mengalami perubahan wujud menjadi titik-titik air yang kemudian akan berkumpul dan membentuk awan. Jadi proses yang kedua itu namanya yaitu kondensasi. Yang mana kondensasi di sini ini merupakan perubahan wujud dari yang awalnya uap air menjadi titik-titik air. Kemudian yang ketiga ada yang namanya presipitasi. Jadi awan yang terbentuk tersebut akan mengalami kejelimuran dengan uap air, kemudian akan terjadi hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Jadi presipitasi itu merupakan proses turunnya air hujan. Bisa di next. Nah, kemudian yang berikutnya proses siklus hidrologi yaitu ada yang namanya surface runoff. Air hujan yang jatuh akan mengalir di permukaan bumi yang disebut dengan surface runoff. Kemudian meresap ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi, dan sebagian lagi mengalami penguapan lagi yang disebut dengan evaporasi. Kenapa kalau disebut dengan evaporasi? Karena penguapannya itu terjadi di permukaan, misalnya seperti genangan air yang tadinya itu nggak meresap ke tanah, itu akan menguap lagi ke udara, disebut dengan evaporasi. Kalau misalnya penguapannya terjadi pada tumbuhan itu, maka disebut dengan transpirasi. Kemudian yang berikutnya ada kondensasi. Air hujan yang mengalami resapan ini kemudian bergerak secara vertikal dan menggerak di bawah tanah atau disebut dengan perkolasi menuju muka air tanah. Akumulasi air tersebut akan menggunakan air yang disebut dengan perkolasi. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang terakhir yaitu air yang bertahan di permukaan tanah akan beberapa saat untuk kemudian mengalami penguapan kembali. Proses penguapan ini disebut dengan interseksi. Nah, proses interseksi ini apa? Apa bedanya antara interseksi dan evaporasi? Nah, kalau interseksi sendiri ini merupakan penguapan yang terjadi karena misalnya di suatu wilayah itu terjadi hujan. Nah, air yang jatuh ke permukaan bumi itu tidak semuanya meresap ke dalam bumi, ya, tetapi menguap kembali ke udara yang disebut dengan interseksi. Nah, kita ulang dari awal. Pada proses siklus hidrologi tadi yang pertama ada penguapan. Ada dua jenis penguapan. Yang pertama ada evaporasi. Kemudian ada apa lagi? Transpirasi. Nah, dari
Kondensasi ini perubahan wujud dari uap air menjadi awan, atau menjadi titik-titik air. Nah, kemudian awan tadi itu akan terbawa oleh angin yang disebut dengan adveksi. Awan yang tadinya itu berada di misalnya di dataran pesisir yang terjadi karena luapan laut, kemudian awan tersebut terbawa ke daratan yang lebih tinggi. Proses pembawaan awan tersebut tadi disebut dengan adveksi, kan? Kemudian setelah terbawa angin, awan tersebut mengalami titik jenuh. Kemudian akan terjadi apa? Presipitasi atau turunnya air hujan. Nah, setelah terjadi presipitasi, kemudian terjadi apa? Surface runoff sama infiltrasi. Kalau surface runoff itu tadi air hujan yang lalu akan mengalir di permukaan bumi. Kalau air hujan yang mengalir di permukaan bumi itu disebut dengan runoff. Sedangkan infiltrasi merupakan air yang meresap ke dalam tanah. Kalau surface runoff itu yang mengalir, kalau infiltrasi ini yang meresap ke dalam tanah. Nah, kemudian setelah terjadinya surface runoff dari infiltrasi itu terjadi apa? Perkolasi. Kemudian setelah terjadi perkolasi, yang terakhir yaitu disebut dengan Nah, kemudian dari siklus hidrologi itu ada 3 macam siklus hidrologi. Kira-kira ada apa aja? Siklus pendek, kemudian ada siklus sedang, dan yang terakhir ada siklus panjang. Kalau siklus pendek ini apa kira-kira yang membedakan antara siklus pendek dengan siklus sedang? Prosesnya lebih lama siklus pendek atau lebih lama siklus sedang? Nah, jadi kalau siklus hidrologi pendek ini terjadi jika air laut menguap, kemudian mengalami kondensasi menjadi awan yang lebih cepat mencapai titik jenuh. Awan tersebut tidak terbawa oleh angin sehingga terjadi hujan di laut. Jadi prosesnya itu kalau siklus hidrologi pendek itu lebih pendek. Yang mana? Yang pertama itu ada penguapan dari laut. Kemudian uap tadi itu naik ke atas menjadi kondensasi, perubahan wujud. Nah, setelah perubahan wujud tadi itu adveksi atau awannya itu dibawa oleh angin, tidak sampai ke dataran tinggi, cuma bergerak sedikit. Jadilah hujan di atas laut. Nah, ini disebut dengan siklus hidrologi pendek. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ada siklus hidrologi sedang. Kalau misalnya siklus hidrologi pendek tadi terjadinya di laut, kalau siklus hidrologi sedang ini terjadinya di mana? Di daratan. Kalau tadi kan terjadinya di laut, siklus hidrologi pendek. Kalau siklus hidrologi sedang ini terjadinya di daratan. Jadi siklus hidrologi pendek ini terjadi jika air laut menguap, mengalami kondensasi dan terbawa angin hingga membentuk awan di atas daratan. Awan tersebut
evaporasi. Kemudian evaporasi tadi itu kan berubah menjadi kondensasi, berubah menjadi awan. Kemudian awan tadi itu dibawa oleh angin yang disebut dengan adveksi. Setelah awan tadi dibawa, kemudian awannya mengalami titik yang disebut dengan presipitassi. Kalau kemudian awan tadi yang mengalami titik jenuh itu menjadi hujan. Kemudian hujan tadi itu jatuh ke permukaan bumi, terus airnya mengalir yang disebut dengan hidrolisasi. Misalnya next. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya siklus hidrologi sedang. Jadi pada siklus hidrologi sedang ini prosesnya itu lebih lama dibandingkan dengan siklus hidrologi pendek dan siklus hidrologi sedang. Jadi siklus hidrologi sedang ini terjadi jika laut terbuang menjadi gas kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut. Kristal es dalam awan ini membawa angin menuju ke daratan batu sebagai bentuk geyser atau lapisan yang mencair masuk ke sungai lalu kembali lagi ke laut. Jadi pada siklus hidrologi panjang ini terjadinya siklus itu lebih panjang dibandingkan dengan siklus hidrologi pendek dan siklus hidrologi sedang. Yang pertama juga sama, ada yang namanya penguapan atau evaporasi. Kemudian setelah terjadi evaporasi juga terjadi apa? Kondensasi, kemudian adveksi, kemudian jadi presipitasi atau hujan. Nah, presipitasi awal yang tadi tidak turun hujan di dataran yang lebih rendah, awalnya itu terbawa lagi ke dataran yang lebih tinggi, kemudian terjadi hujan lagi. Nah, air hujan yang tadi itu yang turun ke permukaan bumi disebut dengan apa? Kemudian air hujan yang masuk ke dalam pori-pori tanah atau permukaan bumi itu disebut dengan evaporasi. Next. Nah, cukup sekian yang Ibu sampaikan materinya. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, Ibu akan memberikan sebuah tugas yaitu proyek. Silahkan kalian membuat scrapbook tentang siklus hidrologi. Kalian bisa memilih dari antara 3 siklus tadi. Kalian bisa memilih siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Jadi tugasnya pada pertemuan minggu ini itu silahkan kalian membuat scrapbook. Bisa dipahami? Sampai sini sudah paham semuanya? Baik, kalau gitu Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada semua murid untuk kedepannya. Silakan kalian tambahkan lagi semangat belajarnya ya. Semoga kalian semua juga bisa jadi orang sukses di masa depan. Amin.